Udah mulai belum sih? Udah, oke. Jadi, oke, selamat datang semuanya para penonton. Ya udah, jadi acara ini memperkenalkan saya Wafda dan ini Dea istri saya di dalam sebuah percakapan hubungan ya. Hubungan apa? Hubungan asmara. Ih, jijik. Aku jijik. Ya gak lah, kita kan udah nikah nih ya. Kita berdua udah nikah. Aku sama kamu udah nikah sebulan? Lebih. Sebulan lebih berapa hari lah gitu. Ya, sekiranya dari kisah cinta kita ini nggak, sebenarnya kan aku pengen cerita aja ke teman-teman yang online itu yang nonton video ini. Yang lihat video ini. Iya, yang lihat video ini berapa lama sih butuh waktu untuk menemukan pasangan hidup kita. Jadi itu sih aku pengen sharing di video ini. Kan kita berdua, aku nggak mau dari sepihak aja kan, nanti dianggapnya kalau aku apa ya suka ngada-ngada, jaga image nggak ada gitu. buktinya, Jaga ya image kan, istrinya nggak dibawa, suka pura. benar. Kadang-kadang kan suka ngaku-ngaku gitu. Tapi enggak, kan di sini karena dibawa istrinya juga ada di sini, ada cincin kawinnya juga. Mana? Hah? Itu tangan kiri. Ya, kita udah nikah ya. Harus bukti buku nikah nggak? Nggak usah lah, mereka semua udah percaya kok. Dari mana? Ya mereka ya percaya aja. Ya udah. Mereka juga nggak butuh bukti, emangnya mereka. Kalau pengen lihat buktinya ada di video di atas ini, kita taruh linknya untuk video akad nikah. Oke, kita langsung aja. Pengen dari sudut pandang kamu ya. Pengen tahu aja sih, kita tuh kesan kamu pertama kali ketemu aku tuh gimana? Nih, aku pengen tahu aja. Di depan kamera ya ceritanya, biar nggak apa-apa, nggak usah. Aku nggak membaik-baiki lah. Ini ya kenyataannya. Iya. Aku ekspektasi. Jadi awalnya itu masih yang di chat gitu kan, ngajak ketemuan, ngajak nonton. Ekspektasi aku tuh orangnya itu agak gimana gitu. Gimana emang? Ya mungkin agak ganteng mungkin atau agak tinggi lah. Kenapa emang kok bisa kayak gitu ekspektasinya? Ya karena tuh aku liatnya tuh dari foto ya. Dari foto tuh kelihatan kayak orangnya gagah gitu. Gagah, tinggi. Foto di mana emang? Foto yang kayak gini. Emang kelihatan tinggi, perasaan aku Kan muka itu gini. ada alisnya agak naik satu. Alisnya kayak gini. Ya. Nah gitu. Iya, terus gimana? Kenapa dari situ ekspektasinya tinggi, gagah, ganteng? Tapi berarti ganteng aku di foto berarti kan? Nggak Ya foto. mungkin di foto sih iya. Oke, Tapi itu lanjut. dulu ya, mungkin dia masih kurus, guys. Sekarang dia Jadi pegang perut sensitif. Gitu. Oke, lanjut. Terus gimana nih kesan pertama? Jadi pas aku pertama lihat tuh kayak yang ngelambein tangan gak sih? Kan pernah WA tuh, kamu di mana? Aku dekat kucing yang gini. Aku gini-gini kayaknya. Iya. Nah, aku gini-gini kan. Terus pas aku lihat, semoga bukan ini orangnya. Itu dalam hati aku ya, semoga bukan ini orangnya gitu. Sumpah, beneran. Iya serius. Ini aku belum pernah denger ceritanya. Oke, lanjut. Terus gimana? Semoga bukan ini orangnya. Terus mereka mendekat. Aku ya. Itu tuh bukan tipe aku banget yang bewokan. Karena aku gak suka cowok bewok. Itu tuh kesannya tuh jorok gitu. Terus pas aku lihat kan, aku yang langsung. Terus pas pertama ketemu yang kesan yang paling nggak mengenakan itu main gandeng-gandeng, guys. Gandeng sih oke ya, tangan ngerangkul kayak gini di depan orang rame. Aku kan jadinya kayak yang risih gitu kan, baru kenal terus ngerangkul gitu, kayak yang kesannya tuh aku cewek murahan gitu, dirangkul. Aku tuh sengaja padahal kayak agak kayak gini tapi tetap aja dipegang-pegang gitu. Agak posesif ya. Iya, agak posesif. Padahal belum kenal ya. Iya, padahal belum kenal, baru juga ketemu sehari dan itu belum juga 1 harian, masih beberapa jam gitu ketemunya. Udah ngerangkul orang. Masih ingat nggak nonton film apa waktu itu? Skyscraper. Apa sih? Skyscraper ya? Skyscraper yang The Rock. Iya, The Rock. Itu yang kita nonton pertama kali kita ketemu. Itulah yang kita nonton film itu. Terus katanya ada kesan spesial melihat dompet saya itu
Gimana ya, kayak dengar tadi sebelumnya kita udah cerita tapi coba gimana Jadi jelasin. aku tuh kan paling nggak suka sama mau dia ganteng atau dia jelek atau dia ya pas-pasan. Aku nggak suka sama cowok tuh yang kesan awal tuh pelit, kelihatan pelit. Ya kayak yang aduh dompetku ketinggalan gitu. Bye. Mau dia ganteng, bye. Gitu. Tapi Terus kayak yang begitu yuk ngajak nonton terus bayar masing-masing ya. Bye. No. Oke. Ya, terus cuman kan yang satu ini tuh dia ngajak nonton, dia yang bayarin gitu. Duit di dompet tuh pas-pasan cuman buat bayar duit nonton doang. Udah gitu abis nonton nanya, "Mau makan nggak?" Iya, kasihan dong ya kan. Seorang anak magang cuman ngekos dan harus bayar kos dan dia harus punya duit buat makan, kesana kemarin naik Gojek kemana-mana. Jadi ya bisa bayangin kan duitnya sepas-pasan apa. Ya udah dengan inisiatif aku yang udah aku yang bayar aja, kita makannya di situ aja. Jadi kita nggak perlu sebut tempatnya, jadi di situ aja gitu. itu juga nggak murah. Ya tapi kan aku yang bayar. Iya sih. Nah, gitu. Ya untungnya ada yang mau bayar, dia tahu diri. Dia. Aku bukan tahu diri, kesian guys. Jadi kesan pertama karena kasihan dia Iya dibayar. kasihan karena dia tuh gak punya duit, dia seorang anak magang yang ngekos gitu loh. Kosannya harganya. Apalagi biaya hidup di Batam itu mahal dan dia biasa hidupnya di Jawa yang Jogja. murah sekali. Itu. Sekarang udah hidup di Jogja, gimana rasanya? Murah banget. Aku tuh seneng gitu hidup di sini tuh apa-apa tuh murah jadi aku bisa jajan sebanyak-banyaknya. Iya, belanja. Iya. Nah, aku tahu kalau kesan pertama kamu ketemu aku tuh Gimana? yang aduh nih anak cantik banget gitu. Enggak ada. Yang gimana? Kalau aku dulu kesan pertama ya, dulu kan kamu taruh di foto profilnya kan nggak kerudungan. Yang kerudungan pun kayak kerudung anak SMA alay. Iya dulu tuh masih pakai kerudungnya tuh kayak gini kan, gini. Ya. Itu terus gemuk berisi di satu foto tuh kan. Nah, pokoknya jadi ekspektasiku ada lah, setidaknya berbentuk dikit. Taunya ketemu dia tuh pas di tengah-tengah kucing itu kayak kucing Kayak kekurusan. tiang dikasih baju. Tapi enggak, untung baju kamu emang enggak kegedean, jadi beneran enggak gombrang, jadi aman. Jadi pertama ketemu tuh aku ngeliat di tengah-tengah kucing gitu kan, main-main sama kucing terlarang padahal itu lagi ada event ya, lomba cat show. Ya udah ketemu di tengah-tengah situ pakai baju kotak-kotak gitu nggak sih? Enggak, baju hitam. Iya, Aku pakai baju hitam, celana pink dan jilbabnya itu aku bawa yang coklat agak bunga-bunga. Apa perlu aku bawa gitu? Nggak usah. Biarkan berimajinasi sendiri aja. Pokoknya kayak gitu, lebih kurus dari ini. Ya kan? Ya itu sih aku ngeliat kayak mukanya pas waktu itu pertama kali ketemu itu orang yang baru. Nggak usah diceritakan. Wah, lagi stres atau kayak katanya sih sebelumnya emang nggak pernah keluar dari rumah, mengurung diri selama beberapa hari. Beberapa hari, mengurung diri selama beberapa bulan terakhir. Ya selama beberapa bulan terakhir terus akhirnya mau keluar karena saya itu amazing. Enggak juga sebenarnya, bosan juga di dalam. Jadi sebenarnya ada beberapa teman yang aku ajak keluar, mereka bukan pada nggak mau tapi pada nggak bisa, lagi sibuk sama kerjaan masing-masing. Dan kebetulan dia nih ngajakin keluar buat nonton dan film itu pun emang bagus gitu. Emang niatnya pengen nonton film itu, kebetulan diajak, ya udah ayo gitu. Kamu nggak bilang kalau kamu benar pengen nonton film itu loh. Iya aku memang nggak bilang, cuman aku kan udah ngeliat trailernya gitu, udah yang ini bagus filmnya, aku udah lihat. Sebelumnya kan ketemu kamu, makanya kan aku beberapa aku ngajak temanku nonton, ngajak jalan, ngajak main, ngajak karaoke. Kasihan ya nggak ada yang mau. Iya, bukan nggak ada yang mau, mereka pada sibuk sama kerja. Ada yang nganggur. Wanita karir. Jadi
Ya kesan pertamanya emang kita berdua nggak ada yang baik ya. Iya, kita tuh berdua nggak ada yang baik. Bukan nggak ada yang baik bukan dalam hal-hal yang negatif ya, tapi maksudnya first impressionnya itu ya sama-sama nggak suka gitu. Nah dianya nggak terlalu suka lihat aku ya karena itu tadi di foto tuh beda. Tapi bukan masalah, bukan kayak yang editan 360 terus putih bersih mulus gitu, enggak. Karena dulunya tuh mungkin agak lebih berisi dan pas ketemu tuh agak kurusan gitu. Nah, Coba bayangkan di mana ada cewek yang taruh foto profilnya lebih gendut dari aslinya sekarang. Ya ada, jarang sih. Pasti rata-rata cewek itu taruh itu yang dulunya dia gendut pasti taruhnya yang kurus gitu, karena kan supaya dilihat lebih gitu. Pink sekarang kan. Jadi kita tuh menceritakan bahwa kisah pertemuan kita tuh nggak baik ya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu nggak baik. Apalagi bukan nggak baik tapi maksudnya ya kesannya yang nggak enak. Ya kayak aku nggak suka cowok yang bewokan. Nah kayak dia nggak suka cewek yang agak kurus gitu. Mana ada, aku nggak suka yang kurus. Aku nggak suka yang bentukannya kayak dulu. Iya kan dulu kan lebih kurus, jadi makanya agak kurus gitu. Iya sih benar. Jadi ya kayak gitulah kesan pertama. Tapi habis itu kok bisa bareng ya kita ya? Ya habis itu entah gimana. Nah sebelumnya itu kita lagi nunggu filmnya tuh tayang kan. Nah dia ini beli mouse apa mouse sih? Mouse, dia beli mouse, terus tiba-tiba kayak yang nitip dong di tas kamu, aku masukin sini ya. Itu tuh main masukin aja tuh rasanya tuh kayak yang ini tas gue dimasukin kayak gini tuh, itu privacy gila gitu kan. Yang itu main masukin gitu aja. Mana ada aku kayak gitu. Iya kamu masukin, ini aku masukin sini ya. Aku izin ya nitip, aku masukin sini. Nah kamu yang buka tas aku. Iya kah? Iya, bukan aku yang buka. Nah, bukan aku lupa bagian itunya. Iya, dia selalu lupa kalau cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi pas itu udah nih pisah nih pas selesai mau nonton pulang, filmnya, selesai nonton film, makan, terus pada pulang dan aku juga udah dijemput. Nah dia sih pulang sendiri karena pas di dekat tempat kosan dia. Jadi pas di situ, pas begitu nyampe gerbang rumah itu aku tuh chat dia, mouse-nya ketinggalan nih ke bawah gitu. Langsung yang ya udah berarti kita besok harus ketemu lagi gitu. Nah yang lucunya aku itu nggak tahu kayak yang aku tuh ngerasa karena di situ berisik kan, lagi ada cat show kan. Nah terus kayak dia nyebutin nama, salaman nih nyebutin nama, aku nggak tahu kamu tuh nyebutinnya apa gitu. Jadi yang aku dengar tuh kayak yang kamu bilang tuh Marsha gitu. Dan itu jauh banget loh, Wafda. Aku bilang tuh sebut Wafda nih kayak gini. Wafda. Aku sempat nama yang kayak gini kan, siapa aku bilang kayak gitu kan. Tapi aku tetap dengar itu Marsha gitu. Jadi yang awalnya namanya itu nggak ada nomor handphonenya itu yang nggak ada namanya, aku save tuh namanya itu jadi Marsha. Terus dan dengan saking aku tuh nggak terlalu kepo anaknya, suka nanya. Jadi pas oh ya udah berarti kita besok harus ketemu, besok mau kemana? Jadi ada satu tempat yang aku memang pengen datengin, jadi aku ngajak dia. Jadi pas itu ya udah kita pergi ke Nufasa Bay. Nah nanti di sini ada videonya, ada ditampilin di sini. Nah jadi kita pergi ke tempat itu. Nah itulah pertama kali dia ketemu aku tuh masih kurus banget. Nah jadi itu masih kelihatan lehernya. Masih kelihatan lehernya. Sekarang udah enggak? Masih ada. dia yang udah nggak kelihatan lagi lehernya. Tapi dia tuh dulu masih kurus. Nah jadi pas di situ kita jalan, terus dia tiba-tiba tuh ngomong yang ya udah boleh banget, aku sekalian pengen ngevlog gitu kan. Ya aku nih kayak aku cuman ngomong ke dia tuh, YouTuber. Iya, cuman gitu. Enggak lah, cuman bikin video-video biasa gitu doang dia. Dan aku tuh nggak yang kayak penasaran apa sih nama YouTube-nya, enggak. Aku cari sendiri kan, inisiatif tuh cari sendiri. Marsha, muncul itu Marsha and the Bear. Marsha and the Bear sama Marsha Timothy yang muncul. Nah, jadi terus aku baru ujung-ujungnya karena emang itu udah nggak ketemu, baru aku nanya sama dia, emang nama channel YouTube itu apa sih? Aku ngomong kayak gitu. Nah, baru dikirimin ini. Ternyata nama dia itu bukan Marsha dan nama dia itu Wafda. Di situ aku tuh malu banget. Aku langsung ganti nama itu. Tapi untung kamu nggak pernah nyebut nama Marsha.
Kan Di nggak chat. mungkin aku mainnya sia gitu. Enggak, kamu nggak walaupun kita udah kenalan nih ya, udah chatting. Di chatting juga kamu nggak pernah nyebut nama aku Marsha. Selalu apa sih? Ya aku manggilnya kamu gitu. Nggak pernah. Nggak pernah manggil nama, jarang banget manggil nama. Cuman akhir-akhir ini semenjak kita udah pacaran, udah mau nikah tuh kadang-kadang aku suka yang Wafda, suka yang kayak gitu. Nggak pernah. Ada. Jadi ya itu hari kedua kita ketemu, Iya, hari hari kedua kedua. kita ketemu itu aku ngevlog, ya kan, aku bikin video di Nuvasa B karena aku entah ya pas lagi di Batam itu minggu-minggu pertama aku tiap minggu bikin video kan, ya kan, minggu pertama itu jalan-jalan ke apa sih namanya Barelang, Barelang habis itu ke Ocarina, baru sama kamu Nufasa. ke Nuvasa Bay. Ya kita karena aku emang pengen bikin video, makanya aku tanya, aku ngevlog boleh nggak kan, aku tanyakan kayak gitu ya, sengaja biar nggak kaget masa aku bawa kamera tiba-tiba dia mau nggak direkam videonya kan, mukanya kayak gitu. Nggak, tapi lucunya tuh ini loh, kita habis jalan-jalan kan, kita sampai sana kita ngobrol situ, terus pas mau pulangnya kan, masih ingat nggak? Mau pulangnya kenapa? Pas mau pulangnya itu kita nyari go-kart itu susah banget. Iya, Iya kan? karena tempat itu nggak kejangkau sama go-kart. Ya, jadi masuk pelosok Terlalu banget. jauh banget itu. Tapi itu emang asli tempatnya bagus. Iya, kan videonya udah di atas nih. Kalau orang pengen Nah, itu nonton. videonya ada di atas. Jadi itu jadinya kita naik mobil saudara Naik Sepupu. mobilnya apa? tanteku. Mm-mm. Jadi itu dijemput sama anaknya. Ya kita pulang, kita makan dulu Iya, kan di kita luar. makan dulu baru balik. Dan kan hasil dari video itu aku edit kan. Waktu itu aku ngedit di rumah kamu nggak sih? Sebagian di rumah aku, di kosan. Rumah aku kayak punya rumah di Batam. Kan di kos. Terus aku kasih lihat ke dia, yang kamunya dihapus dong. Oh, enggak, itu pas yang aku minta bikinin. Kan itu waktu kamu edit aku minta dihapus, itu waktu kamu bikin video, waktu aku minta kamu bikinin video buat di Instagram. Terus aku bilang yang kamunya dihapus dong biar aku aja, dia nggak usah kelihatan gitu. Jahat ya, jahat banget. Aku bikinin video disuruhnya aku yang dihapus diriku. Karena aku nggak mau mengekspos. Ya lagian kan bukan pacar juga ya. Ya Jadi belum. ya udah. Ingat belum. Kita nggak ada niatin pacaran loh dulu. Masih ingat nih? Iya. Jadi dulu tuh awalnya kita itu nggak ada niat pacaran. Ya karena satu aku pengen fokus sama karir. Terus ya dia juga nggak pengen LDRan lagi. Karena kan yang namanya magang tuh cuma 3 bulan. 3 bulan magang dan itu harus LDR pastinya. Dan Ya kalau setelah itu. Nah, setelah itu dan aku pribadi aku orangnya nggak mau Apa? pacaran yang kayak cinta monyet gitu, terus yang nggak Cinta boleh kesini monyet. nggak boleh ke situ sama pacarnya, terus tuh habis itu nggak jadi nikah gitu. Itu siapa? Kayak ada kisah-kisah pribadi yang mirip seperti itu. Enggak. Agak menyindir orang Intermezzo. ya. La. Ya oke, lanjut Intermezzo. oke. Nah jadi jadi tuh awalnya pertama dia tuh sok-sok yang udahlah buka hati gini. Ya aku sih buka hati buat apa ya, buat aku gitu kan. So aku yang enggak, nanti dulu, abis itu nanti dulu. Terus ujung-ujungnya kita jalan sore-sore itu ke KFC. Kita jalan kaki dari rumah, karena rumahku tuh ke KFC tuh deket. Jadi kita jalan kaki ke sana sambil ngobrol-ngobrol, terus sambil lihat-lihat, dan sampainya di KFC tuh omongannya tuh kayak gini. Ya udah deh, kita temenan aja ya. Nah, langsung aku spontan dong jawabnya, enak aja. Nanti dikirain aku lagi yang ngebet sama dia ya kan. Terus aku bilang, Iya, lanjut. iya harus itu. Jadi aku bilang, lah kan aku nggak minta kamu buat jadi pacar aku. Aku juga bilang, ya lebih bagus sih kita temenan gitu. Oke ya udah, kita udah janji kita temenan gitu. Sebenarnya sih aku ngasih dia waktu itu 1 minggu, tapi dia nggak tahan. Jadi taruhannya kita taruhan selama 1 minggu aku kasih. Nah ujung-ujungnya dia yang bilang ya udah kita temenan aja gitu. Ya udah kita temenan. Aku kasih waktu
aku nantang kamu dalam 1 minggu ini kenal aku, ya gak sih? Nah, Supaya aku buat buka hati ke aku ngasih jawaban. iya, tapi ya itu ujung-ujungnya belum nyampe 1 minggu, baru beberapa hari dia ngomong 5 yaudah kita hari. jadi 5, 4 3. apa 3. Iya kah? Iya. Heeh. Dia langsung bilang ya udah kita temenan aja. Tapi tau nggak, dulu itu dia, aduh, sebenarnya tuh nyusahin, datang terus ke rumahku. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jumat pulang kerja, dia udah tahu, dia nanya tuh udah pulang, udah aku ke rumah ya gitu. Padahal bukan pacar, untung teman ya kan. Terus nanti kalau ada Sabtu udah pulang, iya ntar lagi mau pulang, tiba-tiba dia duduk di depan rumahku. Kah? Itu di Kadang rumah yang kamu ke baru. masjid, enggak, kadang kamu ke masjid kalau di rumah Oh yang iya lama. sih. Iya sih. Karena kan rumah yang lama kan deket sama masjid, jadi kamu lebih sering ke masjid. Jadi kalau aku Jadi anak belum masjid datang, ya. jadi dia ke masjid dulu. Nanti aku bilang aku udah di rumah, kamu di mana? Terus dia tiba-tiba nongol gitu. Ya maklum lah, pas waktu itu kan emang aku nggak ada teman lain ya. Maksudnya ada teman lain tapi Nggak seasik aku gitu. Jadi teman-temannya yang lain tuh nggak terlalu asik. Jadi bukan yang lain tuh cowok, nggak beda juga, lah. dia punya teman cewek, tapi tau nggak? Jadi dia tuh di Batam pernah diajak nih jalan sama temennya ke pantai, tapi ditinggalin, kasian banget. Ya kayak gitu lah. Tinggalin. Aduh, diceritain pula. Jadi kalau dia Nah, nonton, jadi temennya tuh ya kayak begitu gitu loh. Jadi teman yang asik tuh ya cuma aku doang yang mau nemenin dia nongkrong, nemenin dia walaupun ada atau nggak ada duit tuh jalan kaki kemana-mana tuh cuma aku doang gitu. astagfirullah. Terus pada akhirnya entah kenapa dan entah bagaimana itu tiba-tiba yang H-1 aku ulang tahun itu dia tiba-tiba yang bilang kamu mau nggak jadi pacar aku kayak gitu. Terus aku cuma jawab kamu yakin nggak? Kalau kamu nggak yakin mending nggak usah, karena aku nggak mau dikasih kepastian tapi tidak pasti. Ya Karena waktu itu labil banget ya. karena dia itu pasti itu labil. Karena aku bilang, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kan kita bakal LDR, apalagi nih kayak dia nih, nanti dia centil sana, cewek sana, centil sana. Ini ya tau lah ya kan namanya belum punya cowok. pacar ya, kayak gitu ya bebas. Masih sana kesini gitu. Belum punya pacar, udah punya pacar aja dia masih centil. Masih sampai yang tuh chat DM cewek-cewek itu bilang ya udah jadi selera aku aja kayak begitu, sini jadi selera aku aja biar nggak sedih terus kayak gitu. Apaan? Iya, terus kok mau sih sama aku? Ya aku tuh gini ya, karena satu aku di keluarga gak pernah diajarin yang kayak yang kamu harus cari suami tuh yang mapan, yang kaya raya kayak gini gitu. Kita belum bahas suami. Kenapa kamu mau jadi pacar aku pas waktu itu? Ya kan itu kan ini juga karena kan aku lihat dari situ pribadinya juga loh. Itu kan bersangkutan. Apa? Ya kan lagian kamu juga pas itu begitu nembak aku, terus kamu langsung ngomong ke mama sama bapak. Kan nggak langsung hari itu juga. Iya nggak langsung hari itu, setelah kamu ketemu mama sama dedi baru kamu ngomong. Tuh ya pas ulang tahun kamu itu aku pertama kali ketemu Dedi. Iya. Nah dan besok kamu langsung ngomong. Nah kan satu dari situ. Nah jadi kenapa aku mau sama dia tuh karena kayak karena aku lihat dia tuh sama adik-adik aku nggak yang milih-milih gitu. Aku nggak mau sama adikmu main gitu, nggak yang kayak gitu. Jadi kayak yang kita mau makan gitu kan. Dia nih baru dapat duit kan, terus dia ngomong yuk ke McD yuk gitu. Aku udah dapat duit gitu. Terus yang oh ya udah boleh. Gitu. Iya. Oh ya boleh. Ajak aja yang lain, ajak adik-adik semua. Oh iya, ya udah aku ajak adik-adikku. Nah, Terus rombongan ada. dia mau. Nah, itu sih yang bikin aku satu mau sama kamu. Jadi karena aku mau bayar adik-adik kamu. Bukan mau bayarin sih, gimana ya? Peduli kekeluarganya tuh ada gitu. Maksudnya Yalah. peduli keluarga, enggak yang kamu mau sama aku nih tapi kamu nggak mau sama adik-adikku, atau kamu nggak mau bersosialisasi sama keluargaku gitu. Kan kamu tahu sendiri aku punya adik itu ada berapa Aku nggak sekarang? tahu. Kamu belum tahu waktu itu? Dulu kan aku nggak tahu kalau ternyata adiknya itu sebanyak itu. Berapa?
Sekarang 8, Pas waktu itu? 7. Iya benar. Nah, jadi aku nggak tahu, emang sama sekali aku nggak tahu. Karena aku pribadi aku nggak suka tanya-nanya dia sih, adikmu berapa, kamu berapa saudara, ayahmu kerjanya apa, mamamu kerjanya apa, aku nggak suka nanyain kayak gitu. Ya kalau dia mau cerita ya aku dengerin, ya kalau dia nggak mau cerita ya udah aku nggak akan tanya juga. Ya benar-benar. Jadi ya kita jadian H-1 ulang tahun kamu, ya kan? Kita jadian pas waktu itu dan pas hari ulang tahun kamu juga udah adek kamu udah minta aku buat surprisein kamu kan? Nggak tahu, itu aku nggak tahu. Kan si Yosi kan minta nomor Iya, aku. Yosi minta nomormu karena Yosi bilang ada temennya yang pengen kenalan sama kamu, katanya kenal, pernah deket gitu. Ini darah langsung yang gila, ini baru 1 hari jadian aja udah ada aja gitu kan, langsung yang gitu. Udah ada fans gitu ya. Darahnya. Taunya ternyata ngerjain. Iya, adeknya yang ngerjain. Jadi buat surprisein dia di ulang tahun. Tapi nggak surprise juga ya. Ya aku cuman kagetnya kayak pas aku nanya masih di kantor, kamu di mana, udah datang belum nih, masih nyantai gitu. Pas aku nyampe rumah, emang dia nyantai, tapi nyantai di rumahku, lagi duduk-duduk itu sama nenek, sama dedi, sama mama, sama adik-adikku duduk di situ. Terus tiba-tiba tuh lagi ngobrol-ngobrol, balon tuh jatuh dari langsung kelepak kayak gitu kan. Niatnya tuh mereka tuh pengen mecahin balon itu pas di aku, terus airnya tuh keciprat semua. Ternyata tidak. Itu gagal guys. Tebela sama Yosi tuh. Gagal ah. Coba berhasil kan seru. Ada telur, nggak ada telurnya. Enggak ada telur, cuma Telur. balon diisi air. Tapi semenjak itu udah nggak ada surprise lagi ya. Nggak ada surprise lagi. Karena ya udah LDR sih pas itu. Jadi gimana rasanya? Kita LDR berapa lama sih? Kita itu pacaran Agustus. Nah habis itu kamu baliknya kemari Oktober ya? Ya aku tuh Oktober tanggal 5 kalau nggak salah. Oktober dan November aku kesini. Ya November kamu kesini, terus balik lagi, itu bentar doang kan. November itu ya seminggu. seminggu November. Seminggu, jadi kita tuh jalan-jalan ke Bandung. Kita transitnya cuma di Jakarta doang. Transit Jakarta, jalan-jalan ke Bandung. Ya terus Jakarta, Bandung, Jogja, balik Jakarta lagi. Iya aku yang balik ke Jakarta lagi. Terus Iyalah, kalau aku nemenin bolak-balik ngabisin duit doang. karena dia nggak ada. Karena saat itu dia nggak kerja. Iya, aku belum kerja tapi aku baru menang lomba, ya kan? Iya, ada menang lomba itu pun duitnya. Cairnya pas. Aku pulang. Iya, kamu pulang baru cair duitnya ya, sabar. Jadi ya November kamu main ke sini karena demi ulang tahun aku. Karena dia ulang tahun, jadi tuh kan dia tuh bilang, Beb, kalau aku ke Korea boleh nggak gitu. Kok kenapa gitu? Iya ada teman yang ngajakin ke Korea karena dia minta, temannya itu punya travel ya. Travel agent. Nah jadi minta di videoin sama dia gitu. Minta di videoin sama dia dan mau ini aku tuh kayak yang enggak, kamu nggak boleh pergi gitu. Dalam hati kayak gitu. Enggak, kan aku emang ngomong kayak gitu. Iya, Enggak, kan? kamu nggak boleh pergi kalau nggak ada aku. Nah aku bilang kayak gitu, terus dia bilang ya Beb ini, ya udah. Ternyata emang benar, aku dikabulkan. Ya itu karena visa aku ditolak. Iya, pengajuan visa visanya aku ditolak karena ditolak. Ya Nggak ada tahu faktor, kita nggak tahu sih faktornya apa. Bisa jadi karena faktor di saldo rekeningnya itu nggak stabil. Bisa. Itu. Jadi Nah ya pas di rekeningnya tuh lagi kosong gitu. Jadi ya visanya ketahan. di Bukan ketahan. Jadi nggak di decline ya kan. Jadi Iya, application-nya dia decline. Jadi ditolak. Jadi gagal deh ke Korea. Iya gagal ke Korea. Jadi Terus ada yang ya udah aku samperin ke sini. sosok ngasih surprise, dia bilang ngirim foto tiketnya. Ya aku samperin ke sini sekalian jalan-jalan dan liburan. Itu pertama kali ya kamu ke Jawa ya? Iya, tapi kalau Sendiri? ke Bandung sih enggak. Kalau ke Jogja emang itu pertama kali dan sendiri. Jadi
karena aku juga habis capek kerja kan beberapa hari, sampai yang hari libur juga kerja segala macam, ya udah ambil cuti libur. Dan terus setelah itu baru kita LDR lagi cuma seminggu. Iya, seminggu di Seminggu, seminggu kita sama. Baru habis situ. itu balik lagi ke rutinitas masing-masing. Jadi jangka waktunya dari Agustus, ya kan kita awal pacaran tuh Dari Agustus. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Itu jangka waktunya sekitar 8 bulan kurang lebih. 8 bulan kita pacaran, aku lamar kamu. Tapi aku bilang serius ke mama kamu itu sekitar 10 hari ya. 10 hari lebih. 10 hari lebih Kurang aku lebih ya, bilang 10 hari. minta Minta izin. Aku enggak, aku chat kamu, aku latihan. Ya kan, aku kirim Iya, latihan. itu tuh latihan udah kayak yang kata-kata itu udah pas banget, tapi pas duduk di situ tuh langsung yang untungnya orang tuaku nggak yang serius-serius banget ya, jadi bilang saya mau izin berapa hari gitu supaya dia jangan tegang kan, langsung pecah baru ketawa. Izin berapa hari? Allah, itu tegang kali. Wah. Izin berapa hari? Bayangin mau ngomong ke calon mertua, masih calon mertua, aku mau minta izin, terus dilawain habis itu tuh saya Kayak tancapin panah gitu langsung. ya taunya diputer kan, dipelintir ya. Ya ternyata aman ya. Ya man, tapi sih orang tua cuman bilang ya fokus aja dulu ke skripsi. Iya, udah gitu dia sosok videoin. Terus kata Bella, ya nggak perlu, nggak usah. Ya kan direkam, mukaku lagi tegang ngejelasin apa, ngobrol sama mama sama Dedi ya. Tapi Dedi sih di mana? Nenek. Itu pertama kali loh aku ngomong ke orang tua kayak gitu. Ya mertua, calon mertua. Yalah, siapa lagi yang aku ngomongin kayak gitu? Aku datangin rumah aja. Kayak gitu. Terus jadi kita lamaran April tanggal 27 April. Videonya juga ada di atas kalau pengen tahu lamarannya kayak gimana, kisah lamarannya pun ada. Tapi lamaran kita sih biasa aja. Iyalah. Yang wow banget kayak orang-orang itu enggak. Yang penting ya udah, ya keluarga sama-sama tahu gitu. Yang penting kan itu waktunya seenggaknya antar orang tua, ya kan, antar orang tua inti kenalan, ya kan. Ya setidaknya bapak sama ibuku kenal sama mama sama Dedi, ya kan. Ya pas waktu itu jadi yang penting sih kenalan, ya soal seserahan dan sebagainya kan emang formalitas aja, tapi seenggaknya ada lah. Jadi dari lamaran sampai nikah berapa lama kita? Lamaran itu April, kita nikahnya September. 4 bulan. Sama apa? Enggak, kayaknya pas pacaran berarti 8 bulan ya. Iya. Jadi dari pacaran sampai apa? Lamaran. Sampai lamaran itu 8 bulan, dari 8 bulan sampai 4 bulan sampai nikah. Iya, kurang lebih 4 bulan. Berarti hitungannya kan gini, dari sejak pacaran sampai nikah itu kita setahun 1 bulan lebih. Iya. Ya kan? Karena kan dari Agustus tanggal 2 sampai September 19. Setahun 17 hari. Ya kurangin aja 2 17 kan. Bener-bener. Jadi ya itulah. Jadi nanti anak kita lahir tanggal 17 bulan 2. Apa sih? Nggak tahu lah, ngarang aja. Oke, jadi ya kayak gitu ya. Maksudnya dari inti cerita ini kan kita bisa tahu kalau sebenarnya aku sama kamu kan baru kenal pas waktu itu ya. Baru kenal. Kita sama sekali gak kenal, mau itu dari dunia maya atau dari manapun, kita emang nggak pernah kenal satu sama lain. Jadi ya itu. Jadi bener-bener random kita ketemu, kenalan pun random banget ya. Pas waktu itu ya aku coba ngajak kenalan online, itu pun online. Jadi dan pas pada saat itu sebenarnya sih aku nggak pernah buka itu, cuman karena emang ada satu temen yang aku udah lost contact, pengen minta nomornya lagi, ya melalui aplikasi itu. tapi nggak bisa. Tapi nggak ada respon. Nah, terus tiba-tiba dia tuh kayak ngechat, nanya kenalannya tuh nggak yang kayak hai
namanya siapa, nggak kayak gitu. Batam gitu, Batam ya gitu doang. Lebih nggak asik ya. Lebih itu kayak yang aduh. Tapi sih aku malah kalau yang nanya tuh kayak yang hai gitu, malah nggak akan aku bales gitu. Terus ini Karena dia bilang Batam ya gitu, ya udah dibales iya gitu. Jadi- Batam juga so asik gitu kan. padahal ya iyalah kalau namanya juga ketemu dari lokasi yang dekatan kan pasti ya dari setidaknya satu kota lah atau enggak satu pulau, karena Batam kan pulau. Iya. Jadi kita benar-benar random, nggak kenal sama sekali pas waktu itu, dan kita butuh waktu setidaknya kita kenalan sebelum pacaran itu 2 minggu, ke tanggal 2 Agustus kita jadian, tanggal 2 Agustus jadian, terus kita LDR ya, Bulan Oktober datang kita ketemu datang Ya, ya, kayak gitu. ya itulah Ya, paling kayak sampai yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Paling lama tuh yang pas akhir Juli ya yang aku datang agak lama. ya enggak sih sama aja. Iya kan, kalau yang dari yang November Februari. itu kamu baliknya 5 Oktober kan, 5 Oktober ke November kan nggak Kalau itu emang jaraknya lama. Terus ke Februari nggak lama juga, lumayan lah. nggak lah, Iya, ya udahlah. sekitar 2 bulanan lebih. Februari terus ke, Baru ke Juli itu yang tapi lama. kan ada April ya. Iya April ketemu. Iya jadi cuma ketemu itu kayak gitu. Jadi ya cuma berapa kali ketemu ya, kita komunikasi apa-apa via online kan, apa-apa ya video call, voice call-callan apalah. Iya kol-kolan, Namanya. sayur kol kayak gitu aja kita. Ya jadi kok yang penting itu jadi apa menurut kamu yang orang lain bisa pelajari dari hubungan kita tuh apa? Ya kadang kan banyak orang yang satu itu gagal di LDR. Nah jadi sih kalau saran aku ya, kalau misalkan kita tuh LDR, jadi ya kita tuh nggak perlu kayak yang aduh nanti dia di sana selingkuh nggak ya, nanti di sana gini nggak ya, gini nggak ya, gitu nggak ya. Ya udah biarin aja, dia punya dunia sendiri, kita juga punya dunia kita sendiri. Ya aku selalu bilang aku kan selalu bilang ke kamu kayak yang ya terserah kamu mau ngapain ya, kak duniamu tuh bukan cuma aku aja. Ya aku juga di sini, ya aku punya teman, aku punya apa. Ya pas ketika kita udah sama-sama kosong di malam hari ya kita sempatkan untuk komunikasi. Ya kalau emang kita lagi sama keluarga atau lagi sama teman, ya komunikasi kita stop dulu. Jadi paling kayak aku lagi di luar nih, ntar ya nanti dulu kita sambung, aku lagi sama teman. Ya sama kayak dia, nanti ya kita hari ini, kita dalam beberapa hari ya nggak ini dulu, cuman ya sekedar chat aja, ngasih kabar atau apa. Itu tuh penting dalam hubungan itu. Ya kasih kabar itu penting. Kasih kabar itu nggak yang harus posesif banget tuh kayak yang kamu kemana, kenapa telepon aku tuh nggak diangkat gitu. Karena kan rata-rata sekarang kayak gitu ya, bucin ya kalau kata orang ya. Emang kamu nggak bucin sama Iya aku? enggak lah, aku nggak bucin, kamu yang bucin sama aku. Yalah sekarang suami. Nah jadi kan rata-rata gitu, jadi kita nggak perlu kayak yang aduh sayang aku kesana dulu ya sama teman gitu. Kita tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi ya aku keluar, ya udah keluar aja. Paling kayak dia nanya kamu lagi di mana, aku masih kerja, aku lagi ada ketemu klien, aku lagi ada sama teman main atau apa segala macem gitu ya. Jadi kita tuh saling ngedukung dan kita nggak yang ya kita emang udah ngerencanain ya kita mau nikah gitu, tapi kita nggak yang kayak yang udah cepetan kamu datang ke sini buat nikahin aku gini, kamu nggak boleh deket sama cewek ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak gitu. Jadi ya aku cuman kasih tahu ke dia tuh kayak gini, ya terserah kamu mau deket sama cewek manapun itu urusan kamu, tapi ketika aku tahu ya kamu harus tahu konsekuensinya apa gitu. Makanya setiap kali ada DM Jadi dan satu ini ya, aku sarankan untuk kalian yang pacaran, kayak yang tukaran password Instagram atau kamu harus buka-buka DM dia tuh sebenarnya nggak perlu. Jadi aku tuh nggak pernah minta, sampai sekarang aku nggak pernah minta password Instagram dia, walaupun kita udah nikah ya, aku nggak pernah yang mana password Instagram kamu, HP-nya aja aku nggak pernah, jarang lah. nggak pernah buka. Ya ada buka beberapa kali, mungkin kayak itu ada telepon atau masuk atau apa ya aku buka, karena emang dia lagi di belakang atau apa aku buka. Tapi itu pun aku nggak mau angkat, aku tetap suruh dia angkat telepon itu. Jadi
kenapa aku bilang nggak perlu tukaran password Instagram, password sosmed ya. Iya. Itu yang kadang buat kita bisa berantem. Iya. Satu. Nah, di situ yang kadang kenapa banyak yang LDRan itu suka gagal atau segala macam. Karena kita punya privacy masing-masing. Ya kita batasin. Mau kita sudah nikah atau kita masih pacaran, kita ada privacy sendiri. Jadi itu privacy kita. Jadi dia pernah buka Instagram itu di HP ku, tapi nggak di logout sama dia. Aku bilang ke dia, kok kamu nggak logout? Ya, kan, Aku ada ngomong, kok kamu nggak logout sih Instagramnya? Terus kata dia, ya nggak apa-apa, biar kamu nggak pikir aku aneh-aneh kerjanya gitu. Ya malah kadang tuh penasaran. kayak bukan masalah penasaran juga, kadang emang ada masuk DM, jadi ada notifnya. Terus aku buka, jadi kan tanpa sengaja pas ada notif aku niatnya nggak mau buka, terus cuman kadang kayak namanya tuh ada cewek gitu kan, ya aku buka. Nah muncullah keinginan untuk mengkepo itu, jadi di scroll ke bawah. Nah adalah di situ semua, jadi itu yang memicu berantem. Satu, aku tuh sama marah, kamu tuh gini. Ya itu tuh teman gini, ya udah gak usah kayak gitu gini. Aku tuh kadang sampai yang ngeblokir. Aku tuh paling sering ngeblokir dia. Jadi aku blokir dia di WhatsApp, terus dia tiba-tiba kayak, lah ini mana orangnya, terus nanti dia nge-DM Instagram, kenapa kamu blokir? Ya aku nggak gini. Udah, tapi ujung-ujungnya buka baik. Ya gitu sih berantemnya kayak gitu doang. Tapi semenjak itu mungkin dia pun males, jadi dia bilang, ya udah kamu logout aja. Kamu logout aja itu Instagram aku, udah lah yang masukin siapa. Aku ngomongnya kayak gitu. Ya udah aku logout. Sampai sekarang aku nggak mau minta apa sih password Instagram kamu, nggak pernah. Aku nggak pernah nanya, walaupun kita udah nikah aku nggak pernah nanya itu, dan dia pun nggak pernah nanya password Instagrammu apa sih, ini apa sih, nggak pernah. Jadi ya kita punya privacy sendiri sih. Ya kalau kita emang saling percaya, ya itu nggak akan terjadi. Intinya orang ketiga, dan satu kadang kayak ada yang bilang ya pasti ada orang ketiga atau ini itu. Kalau LDR pasti ada orang ketiga. Ya aku selalu bilang sama dia, orang ketiga ibaratnya tuh gini, tamu itu nggak akan masuk kalau tuan rumahnya nggak ngizinin dia masuk. Nah sama halnya sama kita pacaran, sama kita LDRan, orang ketiga itu nggak akan datang kalau salah satu di antara kita itu nggak ngizinin gitu. Itu sih intinya, ya saling percaya. Paling penting tuh saling percaya, nggak perlu yang harus tukaran sosmed apa segala macam tuh nggak perlu. Kalau menurut aku ya. Kalau dari aku Kalau sih dari kamu? yang penting gini, caraku terutama sebagai cowok ya kan, karena cewek pasti lebih sering marah. Wajar kan, wajar cewek ngambek sama cowok. Ya sebenarnya seharusnya itu emang tidak dibales, karena semakin dipancing lagi maka Ya, tambah meledak lagi kan. Jadi kalau aku kan ya aku emang orangnya cuek ya kan, dari awal kamu kenal aku orangnya cuek, dan beruntung itu karena ya aku rada dingin, kamu panik tapi aku dingin, jadi ya udah ujung-ujungnya kamu ngambek ya capek sendiri nanti kan. Tapi akhirnya ya udah mereda, semuanya mereda, damai kita. Ujungnya yang penting harus bisa membuat muka melas dan harus suruh dia tatap mata aku. Beneran itu berhasil Itu banget. ampuh. Itu ampuh banget ya. Kamu harus, buat cowok-cowok ini harus bisa bikin mukanya semelas mungkin, minta maaf setulus mungkin sama ceweknya. Tapi jangan biasa diulangin lagi. Itu belakangan. Tapi yang penting harus bisa tahu cara atau celah kelemahan cewek itu untuk luluh ya, biar luluh. Karena itu senjata utama aku buat kalau dia udah ngambek banget dan udah ya bingung mau kayak gimana lagi, ya udah minta maaf aja, minta maaf setulus mungkin dengan muka se-innocent mungkin. Tapi itu pas nikah. Kalau kita LDR itu, jadi dia tuh caranya gini. Kalau aku ngambek kan, nah jadi dia itu kayak yang udah dibiarin dulu sampai kegiatan dia itu selesai, baru dia
chat atau video call. Nah itu dia. Jadi nggak yang kamu jangan marah dong gini gitu, enggak, dia nggak kayak gitu. Jadi dia selesain semua kerjaan dia fokus ke kerjaan dia dulu, ya udah bodo amat, biarin dulu dia ngambek-ngambek gitu. Jadi nggak langsung yang ini. Karena kalau emang gini ya, kalau langsung direspon pasti lagi hangat-hangatnya, dan kemungkinan besar masalahnya nggak akan selesai. Biarin reda dulu. Kalaupun lagi berantem, biarin reda dulu, selesaiin dulu apa urusan kamu, biar kamu fokus. Jangan sampai apa masalah hubungan pacaran yang belum sah kebawa sama nanti dibilang nggak profesional. Jadi itu sih ya intinya, buat cowok itu ya harus sabar, buat cewek juga sama-sama harus sabar. Cowok ada tujuannya, fokus sama kerjaannya dulu, cari nafkah buat sampai nikah, ya kan. Walaupun ya untuk nikahnya nanti ya tergantung kesepakatan dua belah pihak, ya kan. Pada akhirnya kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang emang nonton video ini sampai akhir, semoga bisa dapat setidaknya pembelajaran, atau kalau mau sharing pengalaman juga silahkan taruh di kolom komentar. Nanti ya kalau suka dengan tipe-tipe seperti ini, taruh aja di kolom komentar, atau nggak kasih like ke video ini, biar mungkin ada kisah hidup kita berdua mungkin yang emang pengen diceritain. Karena terhitungnya kan nikah muda nih, kita nikah muda, dan ya aku terutama yang muda, kamu sih emang udah waktunya. Dia yang nikah muda tapi dia yang muda. Ya kalau kalian pengen coba aku pengen kalian tebak berapa usia saya, berapa usia aku, berapa usia dia, dan ya kalau benar hadiahnya ya dapat like dari saya aja. Pasti mama nelfon. Ya udahlah. Oke, kita wrap dulu karena udah ada mama yang nelpon. Silakan subscribe Jangan channel, lupa subscribe. like video ini, Terus dan nanti kita ada video yang lain-lainnya nanti di akhir. Apa? ada channel yang satunya untuk Udahlah, udah. Oke, udah efektif. Goodbye, bye 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 bye.